Kalau hari ini tidak terjual, kamu yang kepanasan. Dan mati di lokasi kerja. Ingin tahu kamu suka di kelas ber-AC, atau kerja di terik matahari? Ayah tidak menyangkakan, aku punya warisan chef terbaik. Mau jual lauk rendaman ini gampang banget. Perhatikan baik-baik. Aku cuma ajar sekali. Bagaimana cara dapat uang ini? Bro, kita mau makan di mana? Ke tempat mie Pak Liu. Rasanya mantap. Apa yang harum itu? Tempat l'eau grandement. Cepat lihat. wangi sekali rendaman. Aromanya bikin ngiler. Dapat nih. Ayo, ayo, ayo. Gak bisa, ini buat 20.000 dulu, buat ngemil. Aku juga. Yang ini. Bajiak. Sama aja, kasih sedikit. Saldo Alipay masuk 50.000. Saldo Alipay masuk 50.000. Saldo Alipay masuk 100.000. Hai, sini. Hei, aku bilang ayahnya, dari mana anak ini belajar trik ini? Saya sudah coba makanan rebusannya. Rasanya luar biasa. Saya juga tidak tahu. Daging rebus-rebus, kembali rebus-rebus, 4 rebus-rebus. Uang ini. Kenapa bisa dapat uang dengan mudah? Berjam-jam, ribuan rupiah. Ayah, kau bilang kerja di lapangan capek dan menghasilkan uang melelahkan. Kenapa kau tidak bisa seperti aku, dengan mudah mendapatkan uang? Saya. Iya kan ayahmu kurang berpendidikan. Jadi kamu harus belajar dengan baik ya. Iya, aku kurang berpendidikan. Ayah ibu, bukan merendahkan, kalian generasi orang tua terburuk. Tak berpendidikan bukan alasan kan? Lihat Henry, konglomerat Hong Kong, berpendidikan rendah, tapi sukses karena terus belajar. Sambil kerja. Sambil belajar. Pikirkan anakmu yang hampir masuk SMA, pikirkan istrimu. Apa masih ada alasan untuk tidak berusaha? Lihat paman Wang sebelah, usia 50-an masih ikut ujian masuk universitas. Jangan banyak alibi di sini. Bezoek balik KE Sekolah. Tuan rumah ubah pandangan orang tua, keberuntungan bertambah 1. Nilai keberuntungan ini untuk apa? Menambah keberuntungannya. Bukankah itu Ye Ling Feng? Sudah tahu begitu, kenapa dulu bikin masalah? Diusir dari sekolah. Sekarang tahu belajar ya? Yo Shaoqi, aku ingat dia yang fitnah aku ke guru, bikin aku kena skors. Yo Shaoqi, gimana aku ajarin kamu? Dengan buruh dari desa sana. Agakjo. Sekelompok pecundang kampungan ini. Bisa ngajarin apa sih? Ngomong sama dia. Cuma bikin IQ turun. Deteksi tekanan dari ayah dan anak keluarga Yo, misi diterbitkan. Melawan tekanan keluarga Yo, hadiah, mahir sastra sekolah menengah. Ngomong-ngomong, nilai takdir ini apakah meningkatkan kemungkinan menyelesaikan misi? Baru nambah sedikit sudah ada misi. Ayah, mereka ini kampungan datang dari desa, bukan cuma minta-minta di kota Binhai kita, bahkan mempermalukan kota kita secara internasional. Masih jualan makanan sampah tiap hari bikin orang asing benci kita. Kapan mereka semua bisa pergi? Dua orang konyol. Ngomong apa bla bla bla. Siapa yang dibilang Orang konyol bilang kamu. Ketemu sebangsa dipanggil desa, ketemu asing dipanggil sahabat. Bahasa Indonesia tidak lancar, sok Inggris. Seharian ingin bersujud di depan bule, menjilat mereka. Kulit kuning hati putih, kayak pisang. Orang konyol punya anak konyol. Kalian satu keluarga. Kamu Ye Ling Feng. Aku akan memukulmu. Berani ya? Coba saja kalau mau. Aku ingin memukul beberapa. Anjing menjengkelkan untuk melampiaskan. Anjing menjengkelkan. Berani ya? Tahu tidak? Kota ini dibangun. Kalian parasit yang menikmati keuntungan. Apa hak kalian bersikap sombong? Jika bukan karena pekerja, kalian pengisap darah pasti sudah mati kelaparan. Jadi mengapa mendiskriminasi? Beraninya kalian ingin menjadi orang asing? Keluar dari Cina. Keluar dari sini. Ani. Ye Ling Feng. Kembali ke sekolah dan tunggu aku. Tunggu. Salamat kepada tuan rumah untuk menyelesaikan tugas.
Kembali ke sekolah, Yo Shaoqi. Aku tak sabar menunggumu meledakkan misi untukku. Yilingfei, belum belikan aku dan Wu Sui tiket konser Century Band? Bukankah cuma 20.000? Liu Yanan, pacarku SMA. Hah Liu Yanan, kamu demi ngefans, PUA dan memberi tekanan padaku. Memaksaku jual darah sebelum ujian masuk universitas untuk beli tiket. Giliran aku membalas. Kenapa melotot? Jelas salah, masih berani melotot. Apa sudah nggak cinta? Lihat tuh, pacar Shang Qian, bukan cuma beli tiket VIP paling mahal, dia juga menunggu di luar selama acara. Lihat pacarmu. Nggak ada apapun. Apa bedanya dengan anjing? Terdeteksi tekanan dari pacar dan teman-temannya, tugas dimulai balik tekan pacar dan teman-temannya hadiah. Mahir pengetahuan matematika SMA. Bahasa dulu baru matematika. Sistem ini mau aku jadi juara ujian masuk universitas ya? Bicara dong kamu bisu. Huyanran. Apakah saudaramu tahu penggemarnya adalah siswa SMA yang belum lulus hanya bisa mengandalkan orang tua untuk hidup? Menempel pada tulang pacar menggerogoti seperti parasit? Parsit. Yilingfei hila berani memaki aku. Aku gila, 20.000, Lina Yanran, kamu bilang enteng. 20.000 itu gaji hampir setengah tahun pekerja biasa. Itu keringat dan darah orang tuamu di bawah terik matahari dan di pabrik. Kamu cari uang sendiri? Aku cuma siswa, kemana harus cari uang? Kamu tahu kamu siswa? Kamu tiap hari bilang kakakmu hebat, rajin. Saat dia latihan menari, kamu sibuk scrolling media sosial. Kamu minta uang sama aku. Pernah nggak kamu berpikir untuk belajar dengan baik, berusaha keras cari uang sendiri, dan kemudian ngefans dengan uang hasil usahamu sendiri? Saya jawab ya, enggak pernah. Kamu setiap hari cuma ngomongin kakak ini kakak itu. Apa kamu pernah peduli sama orang tuamu? Apa kamu pernah peduli sama aku? Tidak. Yilingfei aku rasa kamu IRI. Aku dan Ran pakai gaun pengantin ke konser kakakku. Bisakah kamu jangan picik begitu? Aku dan Ran suka kakakku selama 6 tahun, pakai gaun pengantin untuk menikahi Kenapa? Hiushwa. Menikah dengan masa muda. Berdiri dengan monumen kesetiaan masa muda, lalu duduk untuk memikat kaisar, mimpi burung murai menjadi burung phoenix. Yilingfei. Diskriminasi wanita, kau pria ego. Kau pantas didiskriminasi. Kau cuma bisa malas dan makan, marah pada kakakmu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kau memang pantas didiskriminasi olehku, aku Yilingfei. Quitter la Lyon. Selamat, host menang tekanan. Hadiah dirilis. Liu Yanran, Liu Maaran, akan membuatmu menyesal. Yilingfei, apakah kamu tidak tahu malu? Yilingfei, Apakah kamu tidak tahu malu? Hanya menggertak 2 gadis. Apa kamu masih pria? Shaoqi, kamu datang tepat waktu, dia benar-benar jahat. Maran. Tidak apa-apa kan? Shaoqi, terima kasih ya. Kamu memang baik padaku. Yilingfei, Ku beritahu kamu, jika ini bukan sekolah, aku akan menghajarmu. Kau seorang pria, dan bukannya membantu lawan jenis, kau malah menggertak seorang gadis. apa kau tak punya malu? Tuan rumah di bawah tekanan. Quest dikeluarkan, melawan Yo Shaoqi, dihargai dengan pengetahuan fisika dan kimia SMA. Oh, ada orang terbaik di dunia, bukankah itu Tenyo? Kenapa Tenyo tidak memberikan kertas pada Wu Sui? Apakah karena dia pikir dia jelek? Omong kosong. Aku hanya tidak punya cukup. Nah, kebetulan, saya punya kesempatan untuk menunjukkan kepada suami Yo waktu yang baik. Di aplikasi Handichou, ada seorang gadis dari daerah terpencil butuh donasi. Tepatnya 100.000. Saya yakin Tuan Yo pasti akan melakukan apa saja untuk membantu gadis ini, kan? Saya. Tuan Yo. Jam tangan Chasioemyu ini kelihatannya lebih dari 100.000, plus sepatu bermerek ini. Kamu pasti akan menjual semua barang ini untuk membantu mereka. Yilingfei, Meja dan sepatu itu saya beli sendiri, kenapa harus dijual?
Tadi You Dazhong bilang mau dukung perempuan. Semua cuma omong kosong. Kan sudah kubilang, You Shaoqi itu orang yang munafik, cuma bisa bicara besar. Sebelumnya aku kira dia orang baik. Yi Lingfeng. Aku sudah panggil guru, siap-siap dimarahi ya. Selama Juan berhasil melawan stres, mendapatkan keahlian fisika kimia biologi. Begitu banyak pengetahuan datang masuk. Kepala jadi agak pusing. Ah, juara ilmu pengetahuan. Pasti saya yang jadi. Y. Lingfeng, a pas la J. Yang Camus la conséquent? Pak Zhang. Ye Lingfeng, dia lagi-lagi menggertak teman perempuan sampai mereka menangis. Pak Zhang. Dia membuli orang, Ye Lingfeng sudah dihentikan sekali. Berani-beraninya kamu melakukannya lagi, apa kamu tidak ingin berada di kelas ini? Deteksi tuan rumah dalam tekanan. Misai City Universe. Entité canon, Zhang Li. Hadiah mata replika. Apa itu mata replika? Guru Sang, kenapa dengan mereka? Jika mereka mengganggu, bagaimana? Hanya karena You Shaoqi, dia belajar lebih baik dari kamu. Nilai bagus berarti benar. Kalau nilai saya bagus, saya bilang dia langka. Kamu percaya juga, itu tidak adil. Berargumen, tidak lihat anak perempuan itu menangis, segera minta maaf kepadanya. Mereka menangis, aku harus minta maaf. Kalau begitu aku menangis, aku juga harus minta maaf. Yi Lingfeng, Diam Cow. Yang seharusnya diam itu kamu. Kamu pakai nilai untuk menilai benar salah. Guru Li sebelah tiap tahun dinilai berprestasi. Kamu ada apa? Camus. Panji Laurent Tuamu. Yang seharusnya panggil orang tua itu kamu. Aku mau lihat orang tua seperti apa yang bisa mengajar guru seperti kamu. Penalti berhasil, hadiah sudah diberikan. Bukankah ini syaringan? Pak Sang? Jangan begini, bagaimana kalau kita bertaruh? Bukankah kamu bilang You Shaoqi pintar belajar? You Shaoqi, mau kita bandingkan nilai ujian? Taruhan ya taruhan. Siapa yang nilainya lebih rendah harus berlutut dan meminta maaf pada yang nilainya lebih tinggi. Yi Lingfeng, Si Bodo Barani Menentangka dalam Ujian. Kau mempermalukan aku dan ayahku, kali ini di pesta kelulusan aku akan membuatmu malu. You Shaoqi. Tidak menyangka, kan? Aku punya mata istimewa setara syaringan dan pengetahuan lengkap SMA. Juara nasional pasti akan jadi milikku kali ini. Bagaimana anakku ujian? Aku merasa akan jadi juara ujian tahun ini. Lihat kamu, kalau jadi juara, ayah beri halaman khusus di silsilah keluarga. Juara ujian tidak penting. Namun, bisnis yang kamu janjikan kenapa belum ada kabar? Bukan urusanmu. Malam pembagian nilai, setiap kelas pertemuan. Diterima, waktu. Untuk yang nilai 300, mendingan jangan datang malu-maluin. Pertunjukan baru saja dimulai. Ayah, kenapa habis angkat telepon jadi diam saja? Telepon dari King Bei. Mereka haruskan Xiaofeng masuk sekolah mereka. Ayahnya anak, kamu nggak salah dengar, kan? King Bai. Aduh. Hahaha. Semua diam. Marin. Aku suka kamu. Jadilah pacarku. Marin, aku suka kamu. Jadilah pacarku. Zhou Shaoqi dapat nilai 690 walaupun tidak jadi juara. Peluang bagus masuk Tsinghua atau Peking. Berpotensi, cukup cocok untukku. Dan juga Hampaha, Ye Lingfeng. Meskipun aku bersamamu hanya karena kamu jujur dan bisa dapat uang sedikit, kamu kampungan. Berani sekali kamu tidak menghargai aku. Menyesal seumur hidup saja. Bersama.
Terima kasih. Aku mau mencoba. Bukankah ini si pangeran hidangan rebus dari kelas kita, Ye Lingfeng? Kenapa hari ini hidangannya tidak habis ya? Baunya begitu kuat. Ingin kebahagiaan sebagai calon mahasiswa. Sambil pamerkan skor ujian masuk universitas yang luar biasa? Ya, Ye Lingfeng, kulitmu tebal seperti tembok kota. Ini pesta perayaan kita masuk universitas. Dengan nilai kamu, bisa masuk universitas mana? Universitas abal-abal goyang kursi, hahaha. Cepat pergi. Ye Lingfeng, pulanglah dan lebih baik belajar dari ayahmu bagaimana membersihkan usus babi dengan lebih bersih. Itu adalah jalanmu yang sebenarnya. Ye Lingfeng, aku tahu kamu mau minta maaf padaku, tapi sekarang meskipun kamu bersujud memohon, sudah terlambat. Aku dengan Xiaoqi sekarang, pulang dan jaga gerobak makananmu. Menyesal. Menyesal. Yo Xiaoqi. Sekarang kamu masuk pasar barang bekas ya? Mulai jadi pedagangnya. Maksudmu, siapa kamu bilang barang bekas? Yi Lingfeng, kamu Karimatia. Awalnya saya masih mau kasih kamu muka, biar kamu pergi dengan terhormat. Tapi kamu sendiri yang cari masalah, kan? Baiklah. Biar semua orang lihat, sebenarnya kamu itu kayak gimana. Dengar sendiri omonganmu. Gimana taruhan ini? Nilai lebih rendah harus berlutut, ikuti aturan. Taruhan ya taruhan. Siapa takut? Yi Lingfeng? Kamu jual bumbu rempah? Jadi otakmu termakan kabut ya? Dengan nilai 300-an juga berani taruhan sama Xiaoqi? Benar-benar nyali tikus aja. Benar-benar jarang lihat. Pertama kali lihat sengaja cari masalah. Jauh-jauh datang hanya untuk berlutut pada orang lain. Saya kira tidak perlu diperiksa lagi. Sudah pasti. Ye Lingfeng. Calo les Laki, Berani Bertaru, Kala, c'est pas Berlutu. Bungkuk dan minta maaf pada Xiaoqi. Jangan buang waktu kita semua. Yi Lingfeng. Saya tahu kamu tidak suka saya dan Xiaoqi bersama. Tapi menggunakan cara mempermalukan, menarik perhatianku, hanya membuatku lebih memandang rendah padamu. Yi Lingfeng. Aku kasih tahu terang-terangan. Pasti masuk Universitas Tsinghua atau Peking yang terbaik di negara. Bukan seperti kamu yang berjualan ayam panggang seumur hidup, tidak pernah bisa masuk. Namun, begini. Mengingat kamu begitu berbakti, datang bersujud sendiri, tuan muda ini berbaik hati, sujudlah lebih banyak. Semoga dapat keberuntungan akademis dariku. Siapa tahu di kehidupan bisa masuk diploma mungkin. Zuyut, Zuyut. Panggil kakek. Kenapa kamu begitu yakin nilai saya tidak setinggi kamu? Akan tamat riwayatnya. Masih belum sadar? Hari ini saya akan membuatmu kalah dengan jelas. Tunjukkan nilaimu agar semua orang bisa melihat kemampuan sejati dari pangeran makanan cepat saji ini. Sistem pengecekan nilai terbuka. Ye Lingfeng, keluarkan ponselmu, tunjukkan nilainya. Jangan takut. Tunjukkan, tunjukkan. Jadi lelaki, jangan takut. Causons. Y Lingfeng, apa yang kamu lakukan? Kamu kasih halaman kosong mengelabuhi kami. Kamu anggap kami anak kecil ya? Ye Lingfeng, kamu nggak bisa cek nilai ya? Masih mau saingi Xiaoqi? Kamu mirip anjing kecil yang ingin gigit bulan, nggak tahu diri. Menurutku, dia nggak ikut ujian masuk universitas. Mau pakai halaman palsu buat bohong ke kita. Aduh. Ku dengar dari sepupuku. Sistem cek nilai baru keluar. Nilai 10 besar seprovinsi tidak bisa dilihat. Ngomong apaan sih kamu? Nggak mungkin bilang Ye Lingfeng. Itu juara 1 kan? Itu tidak mungkin. Omong kosong. Dia curang, pasti menyembunyikan skor. Benar. Kamu omong kosong. Jangan menakut-nakuti di sini. Yi Lingfeng. Berhentilah berlagak misterius. Katakan, pakai cara licik apa sampai skor tidak kelihatan? Apakah kamu pakai hacker? Atau beli software penyembunyian apa? Mau pakai cara murahan seperti ini untuk lolos, ya? Mimpi. Ya, Xiaoqi benar. Ye Lingfeng, kamu pasti ketahuan curang dan nilaimu hangus. Jadi sistemnya kosong.
Jangan biarkan diri kalian ditipu olehnya. Ye Lingfeng, gunakan cara rendah seperti ini. Meskipun bisa sembunyikan sementara, kebohongan terungkap, kamu akan lebih dipermalukan. Software penghalang, jalan tikus. Katak dalam tempurung. Waktunya hampir cukup. Mana Yi Lingfeng, di mana YE? Guru Sang, kepala sekolah Wang, saya melaporkan dia, Ye Lingfeng, dia curang, memalsukan nilai, dan menggunakan hacker. Menyebabkan sistem kosong, ingin menyamar sebagai juara. Cepat laporkan polisi untuk menangkap. Pak Zhang, kepala sekolah, kalian harus menangani dia. Dia pasti nilainya jelek, nggak berani nunjukin. Jadi dia pakai cara curang. Ngomong apa sih? Curang, bisa juara pertama provinsi. Tinjuquin. Ah, juara pertama provinsi, juara pertama provinsi. Bukan peringkat 10 besar provinsi. Itu juara pertama provinsi. Pak Zhang, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin si pecundang Ye Lingfeng jadi juara? Pak Sang, pasti Anda salah. Ye Lingfeng nggak mungkin jadi juara. Dia bahkan nggak separuh dari Xiaoqi. Pasti dia pakai cara yang nggak bisa diterima. Guru Zhang tidak salah. Saya Wang Jiangwo, sebagai kepala sekolah, dengan ini mengumumkan. Siswa kelas 32, Ye Lingfeng, dalam ujian masuk universitas. Dengan hasil menduduki peringkat pertama provinsi. Menjadi juara pertama ujian masuk. Ye Lingfeng menjadi juara pertama dalam ujian ini. Kepala sekolah sudah konfirmasi. Ini sungguhan. Ye Lingfeng masuk 10 besar Astaga, ini benar-benar luar biasa. Sanggu Babakat. Jenius ada di dekatku. ENAM Ratus. Dibandingkan dengan, tidak ada yang benar. Siswa Y, sebelumnya adalah kesalahan guru. Guru meminta maaf padamu. Juara pertama ujian masuk universitas. Aku melewatkan 1 juara, meninggalkan 1 tambang emas sesungguhnya. Selamat, Ye Lingfeng. Ini adalah dewan sekolah. Memutuskan memberikan hadiah spesial kepada juara ujian masuk universitas sebesar 1 juta rupiah. Silakan terima. Ini penghargaan layak kamu peroleh. 1 juta, belum masuk sekolah. Jadi jutawan. Begitukah bobot top scorer? Mengerikan sekali. 1 juta belum masuk sekolah sudah punya 1 juta, apakah ini top scorer? Tidak bisa, harus mengambil Lin Feng kembali. Selama Lin Feng masih pacarku, kekayaannya, kehormatannya, semuanya milikku. Ye Lingfeng. Selamat sudah jadi top scorer. Aku benar-benar senang untukmu. Benar, sebelumnya aku yang salah, aku tidak dewasa, aku sementara tertipu oleh kesombongan, tapi sekarang aku mengerti, aku tahu salahku. Bisa kamu maafkan aku? Liu Yanran, air matamu sama palsunya dengan dirimu. Bagaimana bertaruh? Nilai lebih rendah berlutut minta maaf. Oke taruhan, siapa takut? Maaf, aku salah pencet. Tampaknya kau ini tampan dan menawan, tapi diam-diam kau pengkhianat yang tidak menepati janji. Yo Xiaoqi, di kehidupan lalu, kau selalu menentangku untuk pamer. Di kehidupan ini, di depan semua orang, aku akan mengungkap topeng munafikmu lapis demi lapis, biar kau puas berpura-pura. Ye Lingfeng, jangan keterlaluan. Seorang pria boleh dibunuh, tetapi tidak boleh dihina. Yo Xiaoqi, kau lupa? Kau setuju taruhan ini dengan mulutmu, ada rekamannya. Semua orang jadi saksi. Aku menang. Penuhi taruhan ini. Bukan penghinaan, tapi prinsip. Sekarang berlutut dan minta maaf atas penghinaanmu padaku dan keluargaku sebelumnya, serta kesombongan dan kebodohanmu. Sudahlah. Lututmu tidak berharga, akan menyakiti mataku. Lain kali kalau bertaruh, pikirkan dulu dirimu, apakah kau pantas atau tidak. Selamat kepada host atas serangan psikologis besar kepada Yo Xiaoqi. Host mendapatkan hadiah misterius. Hadiah misterius apa sih? Ayo sudahlah, pulang dulu, besok masih harus ikut pesta kelulusan keluarga paman. Ye Lingfeng, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Ye Lingfeng, kamu berani meninggalkanku, aku pasti akan membuatmu menyesal. Lingfeng, apa yang kamu lakukan? Belum keluar, pesta kelulusan keluarga paman sebentar lagi dimulai.
Bukan maksudku Ma, Pak, bukannya kalian selalu tidak akur dengan keluarga paman? Kenapa menghadiri pestanya? Ayahmu itu Ingin membawamu ke rumah paman untuk pamer. Waktu di sana, kamu harus menjaga nama baik ayahmu. Kecil jenius. terdeteksi tugas, tuan rumah lawan paman. Hadiah, oi ahli. Siap. Terima kasih semuanya sudah datang merayakan Junceng diterima di 211. Saya minum dulu sebagai penghormatan. Makan dan minum yang banyak ya. Wah Zhenhua, Memang keluarga pandai mendidik anak ya, bisa bimbing masuk universitas top 211. Tentu saja, kamu pikir keluarga kami seperti orang tertentu yang tidak memberikan contoh baik, membawa sampah, jangan bicara menikah, di masa depan untuk pensiun saja pasti sulit. Ling Feng, tidak dengar kabar kalau kamu lolos di mana? Bibi, lihat cara bertanya ini. Pasti tidak lolos kan? Saya sudah bilang, dia seperti ayahnya. Takdir jadi kuli di proyek. Ayahnya benar. Seperti kata pepatah, naga punya anak naga, burung punya anak burung, tikus punya anak cuma bisa bawa bata dan buat lubang. Aduh, sepupuku yang ini tidak lulus, jangan salahkan dia. Salah siapa berantem sama guru, terus diskors. Paman, di kehidupan sebelumnya bergantung pada Ye Junceng di depan kerabat. Menekan keluargaku, Di kehidupan ini, giliranku untuk menyerang balik. hadiah misterius dikirim, dicek oleh tuan rumah. hadiah misterius, saat ini bukan hal itu kan, ini bukan manusia kan? Hai sepupu. Aku dengar. Jual daging bumbu, tidak ikut ujian masuk perguruan tinggi, kan? Ikut ujian, hasilnya masuk politeknik. Jualan menunjukkan kesadaran diri baik. Bibi benar, orang harus punya kesadaran diri. Jangan bermimpi terus punya anak kuliah nanti yang hanya jadi beban. Kamu bilang apa barusan? Bibi, saya cuma ngomong menurut Anda. Anda selalu puji Kak Junceng, kenapa tidak puji paman saya? Naga melahirkan naga, burung melahirkan burung. Kak Junceng rajin sekali, tapi... Saya tidak bilang begitu. Kakak sepupu bukan anak kandung. Kalau kamu tidak jelaskan hari ini, aku bakal marah besar. Coba kalau berani. Aduh, kenapa hari baik ribut? Bukan dia mulai. Paman besar. Kalau ingin bicara tentang pensiun, lalu punya anak hanya untuk menghasilkan uang. Bagaimana kalau kalian berdua punya banyak anak, lahirkan beberapa ratus dan jadi orang terkaya di dunia? Kurang ajar. Dan lagi. Dia cuma masuk 211, tahu nggak? Sekarang pasca sarjana nggak lebih dari anjing, doktor bertebaran. Dia belum selesai, tapi kalian ingin dia urus kalian, siap-siap rumah, mahar, mobil. Dia belum mantap berdiri, kalian ingin menghisap darahnya. Dan kamu, apa salahnya aku berjualan? Aku ambil barangmu, baru masuk 211 lupa tata krama, baca buku sampai perut anjing, pekerja. Yang paling mulia. Kamu sombong, belum masuk universitas, berani teriak di sini. Betul sekali, sok-sokan jadi orang penting. Permisi, apakah ada murid bernama Ye Ling Feng? Saya dari bagian penerimaan Universitas Qingbei. Saya adalah dosen penerimaan dari Universitas Qingbei. Datang mencari Ling Feng. Universitas bergengsi, apakah mungkin Ling Feng? Lulus ujian mas. Beri dia 10 hidup lagi, dia tidak bisa lulus. Halo, saya adalah Ye Ling Feng. Selamat, Ye Zhuangyuan. Universitas Qingbei mengirimkan surat penerimaan kepada Anda. Selamat, Ye. Nama Anda ada di daftar penerimaan, Zhuang Yuan. Benar-benar Zhuang Yuan, Direktur You dari Departemen Pendidikan datang, astaga. Keluarga Ye kita. Ternyata ada Zhuang Yuan. Awalnya cuma mau coba masuk kampus 211, gak nyangka kebablasan keterima di Tsinghua Beijing. Masuk kuliah di mana aja, kan? Bener kan, Bro Junceng? Lihatlah sekarang, 211 MU ini gak cukup lagi. Kalau nanti gak dapat kerja bagus, gimana bapak dan ibu bisa pensiun? Bikin pusing aja. Mulai Bukalapak, dapetin duit cepat. Kamu benar-benar bisa berpura-pura. Hebat banget, nak, benar-benar bikin bangga bapakmu. Ayahnya anak-anak, kenapa gak tidur, malah di sini minum sendirian? Ibunya anak-anak. Aku sudah sadar, Xiao Feng benar. Lihat orang kaya, umur 50-an masih semangat kerja. Maksudmu apa? Kenapa anak orang bisa jadi generasi kedua kaya? Anakku gak bisa, aku mau mulai bisnis, biar anakku jadi generasi kedua kaya juga.
Ibu anak, aku mau jual rumah kita untuk lakukan proyek. Ayah anak, kamu tenang saja. Apapun yang kamu lakukan, aku dukung kamu. Di kehidupan sebelumnya, Ai mengantar revolusi teknologi ketiga. Kali ini, aku harus jadi raja di bidang ini. Ye Lingfeng, mulai hari ini, kamu akan mulai masa depan yang cerah. Kamu nggak apa-apa kan? Hei, nyetir ngebut. Mau mati cepat ya? Ini sekolah, mata di mana? Ha, dari mana kampungan ini berani bentak aku? Cuma kamu, kampungan baru masuk kota. Kok ngerasa masuk universitas top terus mau sombong? Coba sombong lagi di depan gue. Aku nggak peduli siapa kamu. Minta maaf ke dia sekarang juga. Minta maaf. Bocah dunia ini, belum ada yang membuatku, Fu Tiancheng, keluar dan minta maaf. Seperti kamu, anak muda yang tak tahu batas. Keluar ke masyarakat, memberi sepatu ayahmu tidak cocok. Berani. Bicara satu Percayakah satu kata dariku bisa membuatmu tidak lulus? Aku ingin melihat. kata yang bisa membuat siswa ini tidak tamat. Siapa kamu? Shu Meng. Hari ini aku ingin melihat kata mana dari keluarga Fu yang bisa membuat teman Shumeng tidak lulus. Teman, terima kasih tadi. Ternyata Shumeng. Di kehidupan sebelumnya, Shumeng bukan hanya bunga kampus Qingbei pertama, idaman para pewaris keluarga kaya Beijing, tetapi juga putri besar keluarga Shu, calon ratu bisnis dengan aset triliunan. Nona Shu, kenapa kamu juga ada di sini? Fu Tiancheng, kamu hampir menabrak aku di depan sekolah. Coba tebak, kalau ayahku tahu, bisnis keluarga Fu dan keluarga Shu? Aku. Nona Shu, aku salah. Aku minta maaf, sungguh-sungguh. Hanya aku saja? Teman. Tadi salah. Minta. Cuma bicara saja. Pergi. Tunggu saja. Teman. Ini untukmu. Dia minta maaf. Kalian cowok suka mobil sport kan? Mobilnya bagus, tapi aku lebih suka membelinya dengan usaha sendiri. Sampai jumpa lagi. Teman. Aku belum tahu namamu. Ye Lingfeng. Ye Lingfeng. Juara nasional, suka dapatkan sesuatu dari usaha sendiri. Sepertinya orang ini cukup menarik. Sungguh, dunia ini sempit. Tuan Fu. Tidak disangka musuh kita adalah orang yang sama. Kau bilang. Orang tuanya bekerja buruh, tidak punya latar belakang. Benar-benar pasti. Anak baik ini berani menyinggungku, lihat bagaimana aku akan mengalahkanmu. Shu Meng, gadis tercantik pertama. Dia sekelas sama kita. Aku lagi beruntung nih. Pergilah. Kamu bahkan gak Membantu Shu Qiaohua. harus aku yang datang. Ketemu lagi, Ye. Siapa orang ini? Pacarnya Shu Qiaohua, ngaco. Shu Qiaohua itu jomblo. Sepertinya. Kita berdua cukup berjodoh. Diam. Berisik seperti ini, tidak pantas. Kalian sudah mahasiswa, masih tidak tahu aturan. Memalukan. Saya kasih tahu kalian. Jangan kira bisa masuk Qingbei lalu sombong. Percaya tidak, saya bisa kapan saja membuat kalian dikeluarkan.
Nama saya Juan. Saya adalah guru AI kalian. Pada kelas mendatang, tidak boleh minta izin, berbicara sendiri, atau bermain ponsel. Yang melanggar. Langsung tidak lulus. Guru dari sekolah ternama. Semuanya begitu gagah. Jika ingin jadi murid saya, dengarkan dengan baik. Terdeteksi tekanan dari profesor, tugas diberikan, balas serangan Profesor Yo, hadiah pewarisan prajurit. Prajurit jagoan. Sistem ini tidak akan membuatku seperti jalan kisah pengawal sekolah, kan? Nggak peduli. Yang penting dapat hadiahnya dulu. Ingat dulu saya, Juan. Lulus kuliah umur 18, dapat gelar doktor umur 20, jadi profesor umur 30. Sekarang. Lebih hebat lagi. Kuasai 3 proyek terdepan global. Dan semua penelitian. Lihat kalian lagi. Umur 18 tahun, masih belum tahu disiplin kelas. Begitu saja mau melakukan penelitian akademik itu, semua omong kosong. Profesor Yo. Kalau saya tidak salah ingat, bukankah Anda baru saja terlambat? Menurut kata-kata Anda. Apakah akademis Anda juga omong kosong? Orang ini berani sekali. Berani menantang Profesor Yo. Dia tidak takut dikeluarkan, melihat pakaian orang ini, tidak seperti anak kaya. Berani melawan tanpa dukungan. Saya kira dia orang bodoh yang terlalu banyak membaca. Berpikir universitas sama seperti sekolah menengah. Tidak mengerti cara bersosialisasi. Saya tidak tahu. Bagaimana kamu bisa masuk King Bay? Sekarang segera kumpulkan barangmu dan pergi dari sini. Profesor Yo, jangan usir saya. Saya masih ingin berdiskusi akademis dengan Anda. Baru saja saya membaca makalah Anda. Makalah Anda. Ada beberapa proyek. Kenapa? Semua mengikuti yang lain. Dan profesor-profesor lain sekarang sudah jadi akademisi. Kepala, kenapa Anda masih di sini mengajar kami yang seperti anak kecil? Apa Anda tidak mau promosi? Anak kurang ajar. Kamu. Kalau kamu mau bikin masalah, silakan keluar dari Universitas King Bay. Hello. Keamanan. Di sini ada keributan pelajar. Segera datang ke sini. Di sini ada keributan pelajar. Segera datang ke sini. Profesor Yo. Jangan sampai terpancing, Anda kan Profesor King Bay kita. Kalau sampai pelajar bicara lebih banyak. Kalau kamu usir siswa keluar, kamu benar-benar jadi aib di dunia akademik. Akademik. Mau pelajari akademik. Baik. Suka diskusi akademik. Dari semua akar nyata, matriks, kesempatan ujian terpisah. Hari ini, kalau kamu nggak bisa pecahkan rumus kalkulasi model AI besar ini, maka siap-siap aja, gagal dan keluar sekolah. Yi Ling Fong, Professor Zhou benar-benar berpaya demi membimbingmu. Sebagai juara ujian akhir, kamu perlu berterima kasih kepada Profesor Yo yang memberikan ujian khusus untukmu. Iya tu, Yi Ling Fong. Kamu yang mau diskusi akademik dengan Profesor Yo, jadi ujian khusus itu wajar. Wajar saja dia mengujimu sendirian. Tapi, kalau kamu tidak lulus, jangan menangis dan memohon kepada Profesor Zhou nanti. Semoga saja dia tidak memberimu nilai jelek. Ye Ling Feng, jangan Ini adalah satu dari 10 masalah sulit di dunia. kamu pasti tidak bisa menyelesaikannya. Jangan khawatir. Aku sudah berhasil menyelesaikannya. Hahaha, anak kecil yang sombong dan bodoh. Jika kamu jenius, bagaimana bisa? Masalah ini, masalah dunia selama puluhan tahun. Aku tidak percaya kamu bisa menyelesaikannya. Profesor. Sudah. Profesor sudah. Ye Ling Feng, kamu pikir naik ke atas Menggambar sembarangan. bisa menipu kita semua. Apa kamu anggap kita semua bodoh? Aku bilang Yi Ling Feng. Kamu juara. Apa kamu curangnya?
Bodoh saja tahu harus di atas lebih lama. Kamu bisa memecahkan masalah dunia hanya dalam 1 menit. Kamu mau buat kita tertawa sampai mati ya? Sudah terpecahkan. Hanya 1 menit. Dia pecahkan masalah diteliti 10 tahun. Ini tidak mungkin. Lihatlah Profesor Zhu. Dia melihat rumus Ye Ling Feng. Sangat terpesona. Apakah benar-benar terpecahkan? Pantas saja Shu duduk di sebelahnya. Ternyata dia jenius. Sudah terpecahkan. Sudah. Benar-benar terpecahkan. Pak Profesor. Masih akan mengulang saya? Saya minta maaf. Tidak. Saya harus memberitahu teman lamaku. Akhirnya ada yang memecahkan soal ini. Orang tua yang keras kepala ini, memang dia sangat tekun untuk urusan akademis ya. Ye Ling Feng, kamu benar-benar jenius. Masalah dunia yang sulit pun bisa kamu pecahkan. Yi Ling Feng. Aku mau kamu mati. Selamat kepada pemilik misi, hadiah warisan prajurit. Warisan prajurit. Apakah sistem ini menginginkan aku menjadi pengawal pribadi ratu sekolah? Tagap. Lihat kalian. Posisi berdiri kacau. Kalian angkatan terburuk yang pernah saya bimbing. 1 jam. Siap posisi militer. Ternyata warisan prajurit. Menunggu saya di sini ya. Berdirilah dengan baik. Kalian ini masih mahasiswa universitas ternama. Bahkan monyet Afrika lebih baik dari Anda. $100.000. Sudah menaruhnya di kartumu. Saya ingin Anda tidak memiliki garis bawah. Terhadap Ye Ling Feng. Jangan khawatir, Fu. Pertama di Pleton 2. Apakah Anda berdiri di perhatian atau buang air besar? Anda tidak cukup baik untuk membela negara. Kau bahkan tidak bisa makan tepat waktu. Keluar barisan. Ada yang aneh nih. Orang ini nargetin saya. Siap-siap push up 100 kali. Cepetan lakukan. Kayak kamu Genie. Aku bisa ngalahin 100 macam. Memalukan buat pria. Yi Ling Feng. Akan ada waktunya kamu kesusahan. Ye Ling Feng. Kau suka pura-purakan. Lia bagaimana kau jadi malu. Orang ini pasti ngerjain aku. Ya ampun. Ye Ling Feng ganteng bang. Bisa beraksi di belakang pelatih. Inilah pria idaman. Ye Ling Feng. Semangat. Capek banget. Siapa yang suruh kamu kembali? Lari 5 putaran keliling lapangan. C'est 40. Kenapa? Nggak terima ya. Lapor instruktur. Menurut saya hanya lari. Tidak bisa tingkatkan kemahiran militer. Perlu persaingan untuk berkembang. Aku mau tanding dengan pelatih. Keahlian militer. Mendeteksi tekanan atasan pada host, misi diterbitkan, melawan pelatih, hadiah keterampilan olahraga khusus, 1 tiket undian. Hahaha. Yi Ling Feng. Apa otakmu meleleh karena matahari? Berani tanding keahlian militer sama pelatih Wang? Pernah pegang senjata? Iya, nggak lihat tempat dulu. Kalau kalah jangan nangis.
Napain tanding. Kabur aja, instruktur tanding sama dia tahu rasa. Tanding sama dia ayo. Bertanding aja kurang seru, tambah taruhan dong. Ye Lingfeng. Berani nggak bikin janji militer di sini? Ayah. Yang kalah nggak usah lari. Melingkari lapangan 5 kali sambil panggil anjing. Berani nggak? Berani nggak? Gemana. T'es menti grec. Suara orang banyak tinggi. Kamu kalau sekarang mengaku kalah masih sempat. Patuh dan selesaikan 5 putaranmu. Kalau tidak kehilangan muka, jadi bahan olok-olok universitas. Jean-Gans Salacan Acu. Taruhan. Boleh saja. Mau lomba apa? Biarkan instruktur pilih. HM, terlalu percaya diri. Hari ini, aku sendiri yang ajar kau. Apa beda antara orang dengan orang? Fu Tiansheng, ou Shaoqi. Hatter. Kalian jadi saksi. Tidak masalah, pelatih Wang. Semua orang mendengar. Beberapa orang. Tunggu saja untuk lari lapangan. Recam. Harus direkam dan unggah ke internet kampus. Yi Lingfeng. Ye Lingfeng. Jangan banyak bicara, pelatih. Kamu mau tanding apa? Anak kecil. Saya kasih tahu, menjadi tentara itu harus sungguh-sungguh. Hari ini saya sendiri yang akan ajar kamu. Bagaimana jadi orang. Semangat. Wah, aku umumkan mulai hari ini, Ye Lingfeng adalah idola priaku. Tampan dan hebat, Ye Lingfeng menggalakan pelatih Wang denken satu gerakan. Raja tentara. Tidak bisa, aku jatuh cinta, mau anak dari Ye Lingfeng. Ye Lingfeng keren banget. Tuan Fu. Dari mana temukan sampah ini? Melawan murid saja tidak bisa. Diamla. Mana ku tahu, si bodoh ini kalah hanya dengan satu gerakan dari si brengsek Ye Lingfeng. Pelangtih. Masih lanjut kompetisi berikutnya? Daripada menembak. Aku tidak percaya kamu pernah pegang senjata. Anak nakal, kalau bukan karena cederaku kambuh. Salah tembak, kamu sudah masuk rumah sakit. Dengarkan baik-baik, senjata adalah jiwa tentara, tanpa latihan keras senjata tidak bisa dipegang stabil. Aturan. Target dada 100 meter. 10 peluru. Yang mendapatkan skor tertinggi menang. Lihat itu disebut profesional, pelatih Wang pasti menang kali ini. Ye Lingfeng ini, kemungkinan belum pernah memegang senjata, masih berani bersaing menembak dengan pelatih. Benar-benar ingin pamer. Empat cincin angka 9, 6 cincin angka 8. Total 84 Sinsen. Anak lelaki. Giliran kamu. Jangan bilang aku memanfaatkanmu. Kalau bisa mencapai 60 cincin. Meskipun kamu menang, mengingat pelatih tadi terluka. Aku mundur sebentar. Shumeng, pinjamkan pita kamu padaku. Aku mau menembak dengan mata tertutup. Apa yang kamu bilang? Yi Lingfeng. Kamu gila, Ye Lingfeng. Percaya padaku.
Membelakangi senjata dengan mata tertutup, bahkan di film tidak berani seperti ini. Sepuluh lingkaran. 10 tembakan tepat sasaran. Ini. Prajurit terbaik, Ye Lingfeng. Kamu idolaku dan aku ingin menikah denganmu. Ye Lingfeng hebat. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Saya ingin melihat kertas targetnya. Anak muda. Bagaimana bisa 10 tembakan tepat sasaran? Tidak ada yang tidak mungkin. Pelatih, sepertinya Anda sekarang perlu latihan ulang. Kalah dari seorang siswa. Berkeringat sampai basah kuyup, kan? Kamu tunggu saja. Selamat. Tekanan balik berhasil, hadiah kupon undian keterampilan olahraga khusus sudah dikirim. Langsung kabur, padahal dia instruktur. Idola. Datang ke rumahku main dengan kucingku. Kucingku bisa salto. Ada yang menarik dengan kucingmu, idola? Hari ini bisa makan es dan minum nitro. Kenapa gak bilang kamu bisa minum? Idola, jangan percaya. Mereka tertarik sama tubuh. Hanya aku yang benar-benar ingin pacaran denganmu. Maaf ya, teman-teman. Ye Lingfeng sudah ada janji hari ini. Kalau Fu Xiao terus seperti ini, Xu Meng akan direbut. Diamla. Sekarang aku cuma ingin membuat Ye Lingfeng mati. Go Monggo. Fu Xiao. Tak lama lagi ada pertandingan bola basket untuk murid baru. Ye Lingfeng kan suka payment. Saat pertandingan, kita sengaja kalah. Buyer Yi Lingfeng. Hahaha. Maaf ya aku tadi itu karena lihat kamu dikelilingi cewek jadi. Syukurlah ada kamu. Aku bakal dihabisi. Kamu beneran bukan agen rahasia? Kamu cerdas, juga bisa bela diri. Menembak juga jago banget. Mana mungkin? Aku orang biasa. Aku gak percaya, aku mau lihat. Sudah, kumpul dulu. Ayo kita balik. Kamu ganteng banget deh. Pergi. Ye Lingfeng. Kamu hebat banget. Berani gak ikut tim basket kelas kita? Iya, turnamen basket baru mau mulai. Kamu harus berkontribusi untuk kelas kita ya. Benar, Ye Lingfeng, kamu kuat banget. Pasti bisa membawa kami menang. Benar, kami semua tergantung kamu ya. Yi Lingfeng. Terkait kehormatan kelas. Jangan main santai, ya. Untuk kelas, harus ikut bertanding. Bawa kami menang. Deteksi tekanan tuan rumah, misi diterbitkan. Pimpin tim basket menang, hadiah lingkaran keberuntungan. Oh begitu, mereka ingin menggunakan moral untuk memaksaku ikut. Lalu kalah sengaja dan menyalahkanku. Untung ada sistem. Aku mau undi hadiah. Selamat tuan rumah warisan bola basket api. Waduh, bola basket api. Sekarang jangan bilang Jordan. Bahkan Kiao Feng tidak cukup, bisa kalahkan dengan satu tangan. Kalau idola aku Bertanding pasti menang. Baiklah, karena semua orang percaya padaku. Aku akan ikut Aku akan bawa teman-teman untuk mendukungmu. Ye Lingfeng, aku juga akan datang untuk mendukungmu. Sudah diatur semua. Apa mataku salah lihat? Putri keluarga Shu jadi pemandu sorak. Siapa punya daya tarik besar hingga Xu Meng langsung menyemangati? Ayo, Ye Lingfeng. Siapa Y Lingfeng ini? Sebanyak ini anak-anak bangsawan di ibu kota yang memujanya, dia malah menari untuknya. Sangat iri. Untungnya, kita punya ratu kampus. dan juga pelatih cantik.
10 detik setelah awal, Fakultas Olahraga mencetak poin. Yi Lingfeng. Melaman, kenapa tidak rebut bola? Pemain nomor 1 Fakultas Ilmu Komputer, Ye Lingfeng, tampaknya tidak sadar kerjasama. Basket adalah olahraga tim. Apakah ingin mengisolasi tim? Komentatornya orang saya. Ye Lingfeng. Kali ini kamu pasti akan jatuh dan kehilangan reputasimu. Hei. Fakultas Olahraga memasukkan lemparan 3 angka yang indah. Fakultas Olahraga mendapat 1 poin lagi. Fakultas Ilmu Komputer mendapat 2 poin. Yi Lingfeng, Yi Ling. Anda mencoba membuat kami kalah? Ye Lingfeng, pernah ada perbedaan sebelumnya. Bisakah Anda mengkritik? Bisakah Anda melakukannya? Jangan picik. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Konflik akibat Kelambanan Tampaknya sekolah ilmu komputer, tapi itu normal. Banankan. Nomor 1 bahkan tidak terlihat ingin bermain. Dan Anda melakukannya karena sengaja kalah di pertandingan. Masih mau bertanding nggak? Kalau nggak, pergi aja. Berzi. Lihat situasi, Akademi Komputer mau mendepak pemain nomor 1. Kalian tadi salah paham. Alasan gak pakai semua tenaga. Karena kalian berempat. Benar-benar cuma beban buat aku. Aku nggak salah lihat, kan? Ye Lingfeng dari garis dasar langsung masuk. Lingfeng semangat. Apakah dia dikuasai carry? Omong kosong. Carry kepalamu. Jelas itu hanya kebetulan. Fugee. Y Lingfeng main lima. Sulit dipercaya. Apakah Ye Lingfeng ingin tantang satu tim? King Bei belajar, minta Beijing belajar. Wah, keren banget. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Level NBA, tembakan carry, terobosan Jordan. Akan muncul lagi. Seorang jenius basket di King Bei? Pertandingan selesai. Pemenangnya adalah Fakultas Ilmu Komputer. Wah, Cowok tampan, aku akan suapi kamu. Pergi, kalau mau minum, minum punyaku. Jangan gila, cowok tampan nikahi aku mau berikan anak buat kamu. Kerja bagus, kerja selamat untukmu. Universitas Terima kasih. Ye Lingfeng. Aku suka kamu. Jadila Pakaku. Devi Olahraga Tang Xue Ermengung Kapkan Sintanya. Bukan, Devi Xue. Aku belum sempat mendekatimu. Ye Lingfeng, kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Aku suka kamu. Lingfeng sudah punya pacar. Bohong, aku cek, tidak ada. Kalau aku bilang ada, ya ada. aku tidak salah lihat. Putri dari keluarga Shu. Gadis kaya yang banyak pengagumnya. Ternyata berebut pria dengan bunga. Tidak mungkin, ini pasti mimpi. Kenapa semua hal baik, termasuk universitas? Apakah gadis di Universitas King Bei ini buta? Apakah mereka Ye Lingfeng. Aku pasti akan membuatmu mati. Tugas sudah, bonus keberuntungan sudah dikirim. Tenang tangan. Benar-benar aura keberuntungan. Ye Lingfeng, penampilanmu di lapangan kali ini sungguh luar biasa. Mau bergabung dengan tim basket sekolah kami? Tim basket sekolah. Ya, Kalau kamu gabung dengan kami, aku akan jadi pelatih pribadi kamu. Dan juga. Bimbingan dekat, sangat dekat. begadang bikin halusinasi, si cantik pertama ibu kota. Departemen Bunga. Pelatih yang cantik. Itu semua adalah ilusi.
Yo Shaoqi dan Hubungi aku sekarang. Aku ingin dia mati sekarang. Universitas Peking. Ye Lingfeng, saya sangat memujimu. Kamu sangat berbakat. Kamu akan melampaui orang-orang seperti Jordan di masa depan. Bagaimana dengan pelatih Leng? Jangan jawab aku dulu. Aku traktir kamu makan. Lalu, Kita pelan-pelan bicara. datang lagi satu dengan tubuh bagus. Tidak bisa. Aku juga ingin pergi. Aku juga pergi. Oke. Kalau begitu kita pergi bersama. A Greco. Jean-Ganlia Laurent Sepi. Di dalam ada restoran rumahan yang enak banget. Siapa kamu? Cantik, jangan takut. Kami cari dia. Kamu lagi naik daun ya? Tuan Besar kasih tahu kamu. Kalau nggak sujud 3 kali, jangan harap bisa pergi. Sudah selesai bicara. Terdeteksi inang tertekan. Misi inang belum dirilis, kamu sudah bertindak. Refleks otomatis. Maaf ya. Hadiah. Semua salah kalian yang amatir. Aku terburu-buru. Kalian maju semua. Keren banget, ini baru cocok buatku. Hari ini aku kenapa ya? Kenapa merasa tertarik sama anak muda ini? Yi Lingfeng. Berapa rahasia lagi yang nggak tahu tentang kamu? Tidak berarti. Pergi. Lingfeng, kamu keren banget. Nggak nyangka kamu hebat. Ye Lingfeng, terlukakan. Aku baik-baik saja. Ayo kita pergi. Zampa. Tuan Fu. si Ye Lingfeng bahkan bisa mengalahkan pelatih. Kalau ikan asin gak bisa, cari yang profesional, cari pembunuh. Pelatih wanita kota besar begitu semua ya? Kalau terus begini. Ayah ibu, kalian akan segera jadi kakek nenek. Pelatih Ding. Saya belum pesan makanan. Cepat pesan dong, kalau gak bisa. Pelatih bisa bantu kamu. Pelatih Leng. Apakah terlalu dekat? Dekat, Lebih dekat kan bagus. dekat aja. Pelatih bisa lebih kenal kamu. Kalian sedang apa? Sepertinya harus lain kali, Ye. Aku dan Ye baru saja berdiskusi. Pergilah melihat pusat rehabilitasi atlet internasional. Kesehatannya agak luar biasa. Jadi butuh pemeriksaan seperti ini. Benarkah? Pemeriksaan kesehatan. Jika Pak Leng mau pergi, bawa kami juga. Iya benar. Saya juga luar biasa haha. Pelatih cantik di kota besar semua seperti ini? Kalau terus begini. Ayah ibu, kalian akan jadi kakek nenek sebentar lagi. Pelatih Leng. Aku belum pesan makanannya. Cepat pesanlah, kalau kamu tidak bisa. Pelatih bisa bantu kamu. Pelatih Leng. Apakah kita terlalu dekat? Dekat, Lebih dekat lebih baik. dekat sedikit. Pelatih bisa lebih mengenalmu. Apa yang kalian lakukan? Sepertinya hanya nanti, siswa Ye. Saya dan siswa Ye baru saja membahas. Pergi melihat pusat pemulihan atlet internasional. Kondisi tubuhnya agak luar biasa. Jadi Perlupemerixan Sepertini. Benarkah? Pemeriksaan fisik ya. Bu Guru Leng mau pergi, kita juga ikut. Iya, benar. Aku juga lebih dari biasa haha. Ling Feng. Kamu bukan berarti pewaris istana Raja Naga kan? Jangan bilang, bisa jadi.
Dengan kemampuan dan fisikmu seperti ini, bahkan di lembah Raja Obat kami jarang melihat. Ayah, Yi Lingfeng. Aku rasa kakak senior di perguruan tidak lebih hebat darimu. Kediaman pedang Dewa Longwang Miss Tang Miss Leng. Kalian kebanyakan nonton drama pendek ya? Mana mungkin ada organisasi seperti itu di dunia ini? Entah kamu Raja Naga atau Raja Laut. Hari ini adalah hari kematianmu. Semua diam dan jangan bergerak, turun dari mobil. Fu Tiancheng, apa yang dilakukan? Turun dari mobil, turun. Turun. Yalan terus. Semuanya naik mobil van dengan tertib. Turun. Jongkok. Kedua tangan di kepala. Nona Shu, sekarang telepon ayahmu, suruh dia siapkan $1 miliar. Kalau tidak, ini akan jadi makam kalian. Kalau tidak, Ini jadi makam kalian. Ternyata, kalian rencana menculikku, hahaha. Shu Meng. Jangan takut. Aku pasti akan cari cara menyelamatkan kalian. Ye Lingfeng tidak menyangka, para penculik orang-orangku. pura-pura mengalahkan penculik. Menyelamatkan Shu Meng. Lalu tanpa sengaja membuat penculik menembakmu. Kau pasti mati. Berani menyentuh orang-orangku. Kalian cari mati. Tidak. Kalian gila, kenapa kalian tidak membiarkan dia pergi? Maaf ya Tuan Fu. Kita tidak bisa main di drama ini, uang yang Anda kasih terlalu sedikit. Daripada ikut main menjadi pahlawan penyelamat. Lebih baik kita lakukan yang lebih besar. Hahaha. Fu Tiancheng, Ternyata Camus. Lisik dan tidak Taumalu. Bukan, Shu Meng. Jangan percaya mereka. Bagaimana aku bisa berkolaborasi dengan penculik? Kau mau mendengarkan rekamannya, Fu Xiao? Fu Xiao, Kau tahu terlalu banyak. Itu sebabnya kau harus mati juga. Kau tak bisa membunuhku. Kau tak boleh membunuhku, aku anggota termuda keluarga Fu. Tak apa jika kau suka nona muda keluarga Shu, mainkan roulette Rusia. Jika menang, aku akan melepaskan kalian, jika kalah, kau harus mati. Jika kau kalah, kau mati. Jika kau kalah, kau mati. Bagaimana mungkin aku bisa menukar nyawaku dengan nyawanya? Shu Meng, bukankah kamu suka Ye Lingfeng? Kalian cari dia. Biarkan Ye Lingfeng menggantikannya. Aku tidak mau mati. Kupikir kamu orang yang romantis. Ternyata pengecut, hahaha. Silakan, Nona Shu, bermain dalam permainan ini. Biar aku yang menggantinya. Lingfeng, jangan gegabah. Sistem mendeteksi tekanan pengguna. Kalahkan penculik imbalan warisan Dewa Saham. Ada aura keberuntungan, warisan Raja Perang, dan tubuh bola api mengatasi mereka itu mudah. Oh, akhirnya ada yang setia. Lingfeng, jangan gegabah. Jangan khawatir. Kosong. Berani juga kamu, tapi hari ini Dewi Keberuntungan ada di pihakku. Tidak. Ye Lingfeng, jika kamu selamat, aku jadi pacarmu. Aku suka kamu, Lingfeng. Ye Lingfeng, kamu selamat. Aku akan jadi pacarmu. Aku suka kamu. Hei, turunkan senjatamu. Mau main? Aku temani. Mari kita main besar. Ye Lingfeng. Sepertinya Dewi Keberuntungan berpihak padaku. Gila, kamu gila.
Cepat taruh senjata itu. Kalau tidak, aku tembak kamu. Kenapa nggak berani? Aku bantu kamu. Ngapain bengong? Tembak dia. Sudah aman. Nggak apa-apa kan? Ling Feng, kamu baik-baik saja kan? Nggak apa-apa. Minum air sedikit. Tenang-tenang saja. Hari ini sudah lelah, istirahatlah. Kamu terlalu berani hari ini. Tidak mungkin hanya melihat semuanya dalam bahaya. Syukurlah semua baik-baik saja. Fu Tiansheng Dan ou Shaoqi, Dangar Mereka Tertangkap. Mereka berdua sangat jahat, harus dipenjara selamanya. Baiklah, cepatlah istirahat. Aku akan ambil makanan. Ling Feng. Benarkah itu kamu? Aku baru saja melihatmu. Kamu kesini mau ngapain? Apa hubungannya aku berada di sini sama kamu, Liu Muran? Kita sepertinya sudah tidak ada kaitan lagi. Ling Feng, aku tahu aku salah. Kita baikan, ya? Jangan bermimpi yang tak masuk akal seperti ini lagi. Ling Feng, aku tahu aku salah. Aku selalu mencintaimu. Maaf, dia punya pacar. Maaf, dia sudah punya pacar. Ling Fei. Mereka siapa sih? Ganas banget. Aku takut. Jangan pura-pura. Nggak ada yang mau lihat kamu begitu. Jauh-jauh dari Ling Feng. Xiangzi, jangan salahkan aku kalau kasar sama kamu. Siapa kamu? Kenapa aku harus dengar kamu? Mulai sekarang, nggak mau lihat perempuan ini di hotel ini. Nona Shu. Nona Shu, kamu dari keluarga Shu, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Maaf, aku akan pergi sekarang. Menger, kamu ketakutan, kenapa tidak tinggal di rumah, bersembunyi di hotel ini, bikin aku susah mencarimu. Aku ingat Hsia Oda, anak tertua keluarga He di ibu kota, pengejar fanatik Shumeng, kenapa dia datang ke sini? Jangan urus-urusanku, minggir. Menger, aku peduli padamu. Mobil di bawah, aku antar pulang. Tidak mau, aku mau bersama pacarku Sier. Pacar itu dia, Menger, kalau marah juga cari yang lumayan, masa sama cowok miskin ini. Dia cocok buat munggah, anak, siapapun kamu, minggir dari samping Menger dalam 3 detik. Anak, siapapun kamu, minggir dari samping Menger dalam 3 detik. Hei, anak, aku punya 1000 cara buat bikin hidupmu susah di ibu kota. Oh tidak, di seluruh Tiongkok. Ingat, namaku Hsia Oda. Dari keluarga He di ibu kota, kamu nggak bisa menantangku. Kenapa? Lidahmu dipatok kucing, tak berani balas? Sampah tetap sampah. Hanya berani sembunyi di ibad. Meng Er, apakah sampah layak jadi pacarmu? Kamu diam. Ye Ling Feng, bukan giliranmu menilai. Siapa kusukai tak ada hubungannya denganmu. Urusan keluarga Shu bukan urusan keluarga He. Meng Er, demi kebaikanmu, dia mahasiswa miskin, tanpa latar belakang atau masa depan. Bisa berikan apa? Naik bus bareng dia? Makan di pinggir jalan? Meng Er, sadarlah dengan kenyataan. Terdeteksi host sedang tertekan. Tugas terbit tarif Hsia Oda bonus tangan besar Hayek ahli dalam ilmu bisnis. Tangan besar Hayek kedengarannya seperti kemampuan puncak di bidang ekonomi. Hsia Oda, kamu datang sendiri, jangan salahkan aku menampar mukamu, kenali kenyataan. Yang harus mengenali kenyataan adalah kamu hanya seorang anak generasi kedua tak berguna yang bergantung pada orang tua, bagaimana bisa menunjuk hidup orang lain. Kamu ngomong apa? Aku bilang kalau tidak ada nama besar keluarga He di ibu kota kamu tidak bisa bergerak, kamu hanya menjadi sasaran orang, jangan sebut-sebut keluarga He, orang pikir kamu sudah membangunnya.
Anak yang pandai bicara kamu cari masalah. Hari ini aku akan tunjukkan arti kekuasaan sebenarnya. Kekuasaan tidak heran Xiao Meng bicara dengan anjing jalanan. Tidak berbicara padamu, keluarga menindas dengan saf. Jaga reputasimu, jaga harga dirimu yang menyedihkan. Selain itu, kamu bisa apa? Meniru suara anjing? Mulutnya tajam sekali. Keren banget. Kamu. Dengar, Hi Xiaoda. Aku juara ujian masuk universitas, baru menyelesaikan masalah AI tingkat dunia. Sedangkan kamu, buang-buang waktu, menindas orang, hidup dari orang tua. Kamu sampah. Dengan apa kamu mau bersaing denganku? Meng kamu. Potensi Ling Feng tak terbatas. Apa yang kamu tidak punya, dia punya. Apa yang kamu punya, dia juga bisa punya. Cuma berpikir bisa melihat langit? Pria dalam mimpiku. Yi Lingfeng. Dan kamu. Pergi jauh-jauh. Meng kamu menciumnya. Ye Lingfeng, aku akan menantangmu. Wah, Ye Lingfeng. Cuma bisa omong kosong, apa itu pahlawan? Berani nggak tanding sama aku? Yuk tanding saham, trading langsung, 1 jam tentukan pemenang. Yang kalah merangkak pergi dari sini dan Leni abkandiri. Hi Xiao, malas mukamu gak cukup bengkak, masih mau kenal lagi? Jika ingin lebih, jangan katakan ab Baiklah, aku akan bermain denganmu. dan mengga. Windy, jangan pedulikan. Dia punya informasi orang dalam. Jangan khawatir, modal adalah tentang pengetahuan orang dalam. Spekulasi saham. Hi Xiaoda, bagaimana kau tahu aku pialang saham? Ambil posisi penuh di Maochen Liquor. Ye Lingfeng, hati-hati, saya tidak butuh kekuatan hari ini, saya masih akan mengalahkan Anda seperti air. Mimpi. Semua saham Yinglida. Saham Yinglida ini akan segera delisting. Dia gila ya. Ini sudah putus asa. Atau Senibert Indak? Hahaha Yinglida HMPF. Aduh. Ye Lingfeng, kamu kayak tomat merah, belajar dari orang lain beli saham sampah, kamu tunggu saja, celana bisa hilang nanti. Hi Xiao, jangan tertawa keras sekarang. Sekarang jangan tertawa terlalu keras. Jangan tertawa keras, nanti mukamu bengkak. Masih keras kepala ya kamu? Lihat Li Feng, lihat RM. Ini baru namanya main saham. Kamu dari desa cuma tahu nonton beberapa film, terus pikir jadi dewa saham? HMPH, sampah ya tetap sampah. Nggak mungkin VAG. Paman Wang jelas bilang. Berita tentang Xiao Da lari cepat itu palsu, mereka sengaja naikin harga terus jual, kita tertipu. Wah, Ingrita naik batas atas, terus naik, adik ini. Dewa saham datang. Naik Li Feng, naik drastis. Anda adalah orang yang luar biasa. Hi Xiaoda, informasi dalam Anda sepertinya tidak bekerja. Kau tak mungkin kurang. Kau tak boleh curang. Dia tak boleh kalah. Keluar dari sini. Semua orang menunggu. Semua orang menunggu. Perdagangan saham tidak ada artinya. Jika kau pria, bertarunglah. Mari lihat apa terjadi di atas ring. Beranikah bertarung? Yakin? Pemimpi, kau tidak takut aku akan mengalahkan bajingan ini sampai mati, kan? Kemudian Anda berada di Anda sendiri. Ye Lingfeng, kau pikir anak kaya manusia jerami? Akan kutunjukkan arti pura-pura jadi babi memakan harimau. Ye Lingfeng, dengar ya, aku adalah murid langsung dari Master Taekwondo Dunia, Park Go-chang. Sebentar lagi, jangan menangis. Jangan pulang cari ibumu. Kalau mau bertarung, bertarung. Masih ada minum teh sore. Mencari mati. Ling Feng. Kamu keren banget. Masih bengong saja? Bantu aku bangun. Aduh. Tuan Hi. Tuan Hi, guru ini ditemukan di panti jompo. Kan? Tuan Muda Hi, kalau aku jadi gurumu, pasti malam ini juga aku putuskan hubungan guru murid denganmu. Hahaha. Kak Hi, cara terbangmu tadi mirip banget sama katak jelek. Gluk-gluk wah. Yi Lingfeng,
tunggu saya. Tunggu apa? Kita daftarkan kamu ke kelas taekwondo anak-anak lagi? Kamu. Selamat, tuan rumah selesai misi. Mendapatkan sesuatu. Sebuah tangan besar. Pergi, pergi, pergi. Semua pergi dari hadapanku. Yilingfeng dan Shumeng, tunggu saya, dendam ini pasti kubalas. Kalau tidak, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Kamu baik-baik saja? Ye Lingfeng ini benar-benar keterlaluan. Siapa kamu? Jangan gugup. Aku satu jalan denganmu. Namaku Liu Maran. Mantan Pekar Ye Lingfeng. Aku ingin kerjasama dengan balas dendam pada si brengsek itu. Bagaimana kau ada cara? Mungkin Hendrik lupa, keluarga kaya seperti keluarga Su paling menghargai status sosial. Kalau keluarga Su tahu putrinya bersama anak buruh, apa yang akan terjadi? Akan hubungi kepala keluarga Su. Telepon sekarang. Ye Lingfeng, jika aku tak bisa dapatkan kamu, orang lain juga tidak. Lingfeng, luar biasa. Lihat wajah Hendrik Xiaoda, sangat marah. Dia terlalu lemah. Lingfeng, kamu terlalu hebat. Itu ibu saya. Hello Bu. Segera pulang. Kenapa mendadak segera sekarang? Lingfeng, ibuku dia. Tenang, ada aku di sini. Meng Meng, sini. Ibu, paman, tante, ini adalah Ye Lingfeng. HMPH. Itu dia anak miskin yang orang tuanya bekerja di proyek? Meng Meng. Kamu gak ketipu kan? Aku kasih tahu kamu, sekarang ini banyak orang yang mau naik derajat. Sepupu. Li Xiao kasih kamu Hermes ditolak, Wang Xiao kasih kamu Porsche gak dipakai. Kamu malah pilih anak dari pekerja kasar. Kenapa? Karena dia miskin, karena ayahnya bisa angkat bata? Deteksi tekanan pada tuan. Misi diterbitkan, lawan keluarga pacar. Hadiah warisan tabib suci. Ini 5 juta. Jauh dari putriku. Kenapa? Kurang anak muda? 5 juta ini seumur hidupmu pun. Tidak akan bisa didapat. Begitu dong. Yang tahu waktu itu terlalu sedikit. Hanya 5 juta mau beli kebahagiaan putrimu? Apa yang kamu kata? Bibi, Anda sedang mempermalukan putri Anda atau mempermalukan saya? Bagi saya, Shumeng tak ternilai. Tak ternilai. Bagi saya, kamu tak ternilai, tak tergantikan. Tugas selesai, tuan rumah dapat warisan dokter legendaris. Dokter legendaris. Selanjutnya, jangan ada kakek yang menunggu saya menyelamatkannya ya. Berlagak jadi orang hebat sih, ngomong besar begitu, coba tunjukkan 5 juta, orang miskin malah bilang tak ternilai, saya lihat kamu cuma bicara besar, ingin Nyonya, ada masalah. Tuan sakit lama kambuh lagi. memuntahkan darah, wajahnya pucat. Apa cepat panggil dokter? Cepat panggil kepala keluar. Bagaimana bisa begini? Beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Benar-benar terjadi, jangan sampai nanti datang Dewa Naga. Biarkan saya coba. Mungkin saya bisa menyelamatkannya. Kamu dari kampung, bisa nolong orang? Jangan ganggu, cepat keluar dari sini. Lingfeng, kamu yakin bisa? Tenang, aku pasti selamatkan kakek. Bawalah Lingfeng pergi. Berhenti. Meng Meng, kamu gila? Bisa tanggung jawab kalau ada masalah? Benar.
Cepat usir dia. Pahlawan tidak peduli asal-usul. Ye Lingfeng berdiri di sini bukan karena orang tua, tapi diri sendiri. Kenapa kalian meremehkan aku? Soal latar belakang keluarga, ayahku bekerja dengan tangan bersih. Soal pengetahuan. Aku adalah juara ujian nasional. Soal akademis, memecahkan masalah global AI, soal kekuatan. Aku sekali pukul mengalahkan pelatih khusus, prestasi bisa dibuktikan. Orang hebat mungkin diam, tapi saat tiba waktunya akan luar biasa. Ye Lingfeng berdiri gagah berani. Mengapa harus diremehkan oleh kalian? Tinggi. Juara ujian masuk Universitas Nasional. Memecahkan masalah dunia. Mengalahkan instruktur. Baik. Anak muda punya kegilaan sendiri mimpi. Belum membawa Lingfeng mengobati kakek. Ayah, aku segera pergi baik. Tianlei, kamu gila ya? Meminta orang luar menyelamatkan tuan besar, tidak perlu banyak bicara, keputusan sudah bulat. Darah terhalang oleh dahak dan energi terhenti. Kamu siapa? Jangan bergerak. 3 menit, tapi pun tak bisa selamatkan. Minggir. Ada pembunuhan, memukul orang tua. Cepat, hentikan dia. Semua diam. Biarkan dia mengobati. Ada jarum perak? Ada. Gunakan tenaga untuk mengendalikan jarum. Anak muda ini sebenarnya asal-usulnya apa? Lebih nyaman sekarang. Kakek, kamu benar-benar bangun. AI Greco. Lingfeng, aku tahu kamu bisa. Tuan bangun, masih perlu istirahat. Sesuai. Sebelumnya keluarga Shu kurang menghormatimu. Kamu adalah penyelamat keluarga Shu. Mulai hari ini, siapapun yang berani tidak menghormatimu berarti bermusuhan dengan saya, Shu. Siswa Ye, tolong berhenti dulu. Malam ini keluarga Shu mengadakan jamuan, para pemuda berbakat dari ibu kota akan hadir. Saya berharap kamu bisa menemani Meng Er untuk ikut serta. Paman Shu sepertinya sudah mengakui saya. Paman jangan khawatir. Kenapa Ye Lingfeng masih bisa berada di samping Shu Meng? Apa dipikirkan kepala keluarga Shu? Apakah benar ingin Shu Meng Menikah dengan orang desa? Pahih. Kelihatannya, tambah bumbu. Jangan buru-buru. Lia ini. Tuan Muda Zhang Haoyu, Hewaris Utama Kilo Aga Terkemuka di Ibu Kota. Meski dulu dia mendorong persaingan adil Shumeng secara terbuka, tapi diam-diam. Munafik ini, jika ada yang dapat Shumeng, pasti berindak keyam di balik layar. Wah. Jika pihak anak orang kaya bisa kerja sama dengan keluarga Shu. Tapi si Ye Lingfeng ini, kebetulan cuma seorang bebal yang tanpa kelompok. Jadi dia pasti mati. Bagaimana kalau kita sebarkan kabar bahwa Ye Lingfeng tidak hanya mengganggu Shu Meng, tapi juga berselingkuh? Oh. Kau maksud. 2 wanita di hotel. Ye Lingfeng, yang tidak bisa kudapatkan, tidak ada yang bisa dapatkan. Shumeng. Jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan dirimu sendiri sudah salah lihat orang. Negara. Nona besar Shu adalah dewi nomor 1 di lingkaran Beijing. Siapa dari pangeran Beijing yang bisa mendapatkan hatinya? Tidak perlu bilang lagi, pasti kakak Sang, kan? Xiaoli. Awalnya kan kita sudah bilang akan bersaing secara adil. Awalnya aku bilang adil. Anya Taku Mangambil Paksa Shumeng. Beberapa keluarga takut setelah keluarga Zhang mendominasi keluarga Shu. Mereka akan bersatu. Sekarang ada token utusan Raja Naga. Ngomong lagi. Keluarga Shu dan Shumeng. Semuanya hanya milikku. Tuan Zhang, tidak baik, Shumeng punya pacar. Apa? PK? Tuan He, jangan bicara. Lingkaran Beijing kecil, semua tahu dengan siapa Shumeng berhubungan.
Aku tidak membohongi kalian. Di Universitas Qingbei sudah tersebar berita, bunga kampus Shumeng sudah ada yang punya, yaitu Ye Lingfeng. Yi Lingfeng. Belum pernah dengar nama itu. Ye Lingfeng. Dia teman SMA saya. Anak ini emang beruntung, gak cuma dapat Dewi nomor 1 di Beijing, tapi juga Shumeng bisa nerima, di luar punya celek lain. Dia nih. Shumeng buta kali ya. Masih suka orang seperti ini, anak buruh tani. Keluarga Shu udah gila? Ini memalukan buat kita semua di Beijing. Pergi cari Tuan Shu. Hari ini harus dibahas tuntas. Naonya. Tuan. Selamat datang di pesta malam keluarga Shu. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengumumkan tentang putri bungsu saya, Shumeng hari ini. Akan menikah dengan anak buruh migran, Tuan Shu, Anda harus memberi kami penjelasan. Tuan Shu, Shumeng melakukan ini. Ini menghina semua anak keluarga besar. Apakah keluarga Shu sudah gila? Ini sama saja menampar wajah keluarga besar Beijing. Apa? Nona besar Shu akan dengan anak buruh tani. Keluarga Shu sudah gila. Daimana keluarga Beijing harus meletakkan Keluarga Shu jelas-jelas memandang rendah putra keluarga lain. Keduanya memang tidak pernah menyerah. Saya dan Shumeng bersama. Ada apa hubungannya dengan kalian? Saya bersama Shumeng. Ada apa hubungannya dengan kalian? Terdeteksi tuan rumah tertekan anak-anak orang kaya, misi dirilis, serangan balik kuat, gemparkan semua, hadiah paket misteri. Misi datang lagi, apa itu paket misteri? Saya bersama Shumeng, hubungan kalian. Mengapa ayah Shu dan Shumeng harus memberi kalian penjelasan? Cuma karena kalian itu penganggurannya. Dengan menjual citra sebagai anak orang kaya. Meninggalkan keluarga. Kalian ini benar-benar tidak berguna. Au. Hajar dia keras-keras, biar dia sujud minta ampun padaku. Mengira bisa bersandar pada keluarga Shu tak ada yang ganggu. Abizidia. Lucu sekali. Sumber arogansi kalian. Tanpa kekuatan keluarga. Tanpa semua ini. Kalian sendiri, jadi apa? Orang ini benar-benar petarung. Pengawal sang langsung dipukul jatuh. Anak muda ini agak mencurigakan ya. Hebat sekali, sayangku. Kumohon Shumeng. Kenapa bisa tertarik padamu? Ternyata cukup kuat. Tapi Paman Shu, meskipun anak ini bisa bertarung, kamu tak bisa berdiam diri menghadapi perilakunya. Apa? Belum menikah. Bukan hanya itu. Ye Lingfeng masih terlibat dengan 3 wanita. Apa pesona yang menggoda putri keluarga Shu? Orang ini mana layak masuk ke keluarga Sha. Orang desa memang semuanya sampah. Bahkan tanpa memperhatikan asal-usul. Orang bajingan sepertimu. Paman Shu. Yakin ingin menitipkan putri pada dia? Memang jagoan Sizhang. Dengan satu kata, desa tenang, tempat gaduh pun damai. Yi Lingfeng. Berani ina anak-anak Beijing. Hari ini kamu tidak akan keluar dari sini berjalan kaki. Meng Er. Lingfeng. Benarkah yang mereka katakan? Kakak Leng, apakah benar kita bisa masuk tanpa undangan? Tenang saja. Kamu putri dari perkebunan pedang dewa, dan aku pewaris lembah dewa obat. Asalkan tidak menyinggung istana Raja Naga. Kita akan baik-baik, masih belum seperti bos Dan Leji. Kau hanya akan diam melihat Ye Lingfeng dan Shumeng menikah? Lingfeng bodoh. Itulah akibatnya suka bermain api. Sekarang semua orang tahu. Apa yang orang-orang ini bicarakan? Apakah tentang pelatih Leng dan Nona Tang? Paman, aku bisa jelaskan. Aku bisa bersaksi, aku melihat langsung Ye Lingfeng dan Nona Shumeng di hotel. Ada 2 wanita cantik lain. Mereka keluar bersama dari suite presiden di hotel. Kenapa kalian datang ke sini? Wah, situasi semakin kacau nih. Astaga, Nona Su yang kelihatannya bersih dan anggun ternyata diam-diam cukup berani ya. Apa yang punya Li Feng sehingga bisa membuat 3 wanita cantik berbagi ruangan? Nama keluarga Shu benar-benar tercemar. Masa calon menantunya masih berani? Masih bawa ke acara. Benar sekali. LIH Feng. Lihat kali ini bagaimana kamu bangkit, Bapak Shu.
Ada yang bisa dikatakan lagi? Ayah. Aku kasih tahu. Jangan biarkan Shumeng dirusak oleh buruh tani, petir. Sampai kapan kamu mau melihat putri kita tertipu oleh dia? Muka kita sudah dipermalukan. Ye Lingfeng, kamu benar-benar sampah tidak tahu malu. Kamu menipu perasaan Meng Er. Dan berani membawa wanita lain ke rumah. Segera bawa dirimu pergi dari rumah Shu kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau tidak sopan. Berani bikin masalah di rumah keluarga Shu, sudah bosan hidup? Kakak Leng, sepertinya dia menghina kita. Kapan? Sampah dari keluarga kelas rendah. Berani juga melawan aku. Kamu berani memukulku. Aku pukul kamu, memang kamu. Itu tanda dari lembah Raja Obat. Lihat itu. Lion Tinjuang. Dari Gunung Pedang Ilahi. Apa aku salah lihat? Dua wanita ini berasal dari perguruan terasing. Siapa Y ke Ling Feng ini? Dia kenal Shumeng dan dua ahli waris. Hi Xiaoda si bodoh ini. Informasi sepenting ini, kenapa tidak bilang dari awal? Menggina Lingfeng dan Xiaomeng, berlutut. Tanpa muka, berlutut, minta. Kalau tidak, pusat pedang suci kami akan hancurkan keluarga Shu. Apa? Pusat Pedang Suci. Maaf sekali. Kami salah. Kami salah, tolong maafkan kami. Dan kamu. Terakhir kali membiarkanmu menyembunyikan identitasku. Kali ini, tunggu saja larangan dari lembah obat. Dore. Tidak boleh, tidak bisa begitu. Kakak Leng. Kenapa kalian datang? Kakak Tang. Demi aku. Ampuni mereka kali ini. Adapun dia. Sertia Collier. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Kami datang untuk bermain denganmu, Xiao Meng. Tidak mungkin langsung bilang datang untuk merebut pria. Lingfeng. Datang tepat waktu. Bantu jelaskan ke paman. Halo Paman Shu. Aku pacar nomor 2 Ling Feng. Aku nomor 3. Paman salah dengar. Sebenarnya mereka bilang hanya teman biasa. Xiao Feng Feng. Harus bertanggung jawab saat bicara ya. Sebagai kakak, aku kan pernah jadi pendamping dekat kamu. Adik Y. Kakak Sue sudah di depan seluruh kampus. Kamu nggak boleh main-main ya. Ya sudah, sekarang kan cinta itu bebas. Perasaan kalian anak muda. Kita sebagai orang tua, tidak akan banyak campur tangan. Baiklah, Meng Meng, Mama menghormati keputusanmu. Pelatih Leng. Kakak Tang, Shenjian Mountain Villa. Dan Yawang Valley. Yi Lingfeng, bukankah kamu selalu bilang kami, generasi kaya ketiga, tidak berguna? Berani tidak, Bertrand Dingla dans Gonjujur? Yi Lingfeng, jangan kira dengan dukungan dari Yao Wanggu dan Shenjian Shenzhuang aku takut padamu. Di tanganku, ada perintah khusus dari Dragon King Hall. Benar, Bertarung bukan Kehebatan, berani bersaing Kesadasan. Yi Lingfeng, kamu memikat Shumeng dan dua wanita cantik. Apa bedanya? Orang desa tetap orang desa. Sementara beberapa orang di sini menginjakmu. Wanita cantik di dekatmu, jadi semua milik kita. Pertarungan. Tepat seperti yang kuinginkan. Datang di waktu yang tepat. Aku masih bingung. Tugas yang diumumkan. Bagaimana menyelesaikannya? Yi Lingfeng, T'as eu Keluarga Kaya Beijing Bandingkan? itu adalah pandangan dan pikiran. Camus au Campingan. Diam. Aku tanya kamu. Sering merasa lelah, berkeringat malam? Pagi hari lidah terasa tebal. Gigi ada bekas gigitan yang dalam. Kamu kok tahu? Kehabisan energi, mudah terlihat. Sebaiknya periksa ke rumah sakit belakangan ini. Biar nanti. Kena Penyakitane. Tidak punya keturunan. Tidak Sankatuan Lidiam Diam Sanganakal. Tuan Lema. Benar-benar tepat. Yi Lingfeng, jangan misterius, masih percaya metode pengobatan tradisional? Belajar di negara Diam, model MB. Ini. Sampah. Model ekonomi data besar tak dikenal. Ngaku lulusan universitas luar negeri. Model ekonomi data besar, kamu yang menyela. Kamu bilang tidak bodoh. Aku baru saja mengarang nama, kurasa kamu bahkan tidak masuk universitas gadungan. Yang satu lemah ginjal. Yang satu buta huruf. Masih ada siapa? Cepat, aku sedang buru-buru.
Dua orang tidak berguna. Selamat kepada pemilik akun menyelesaikan paket misteri dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Sistem. Kamu sedang main trik apa lagi? Pada akhirnya, harus aku yang turun tangan. Ye Lingfeng, kamu tahu apa yang benar-benar membuat kamu bertahan di lingkaran ibu kota? Dengarkan baik-baik, itu adalah koneksi, itu adalah kekuatan. Itu. Perintah khusus dari Istana Naga. Pantas saja keluarga Zhang akhir-akhir ini begitu sukses. Mereka benar-benar bisa berhubungan dengan Istana Naga. Selesai, habis sudah bilang ke Meng, jangan berurusan dengan ini sekarang. Bikin marah Istana Naga. Seluruh keluarga kita akan hancur. Ye Lingfeng, kamu akan mati. Perintah Istana Naga tidak ada yang berani melindungi kamu. Desa kecil itu berani melawan kami. Anak-anak kaya dari kota besar. Nanti saat Istana Naga menggilasmu, wanita cantik di sekitarmu, semuanya akan menjadi milikku. Paman Shu, semuanya, sebenarnya keluarga Zhang kami telah mencapai kerjasama dengan utusan Istana Naga. Mendapatkan sebagian hak age, mulai sekarang. Menentang keluarga Zhang kami berarti menentang Istana Naga. Surat ini adalah bukti. Ada juga Istana Raja Naga. Tapi aku tidak bisa senyum miring. Sistem, tolong aku. Pelatih Leng bilang. Ternyata semuanya benar. Istana Raja, Desa Pedang Sakti, Lembah Raja Obat. Selanjutnya, Jangan-jangan, ada dewa muncul. Naga. Istana Raja Naga. Kakak, Tidak bisa terus-terusan bodoh. Shu Tianlei, apa kau mau demi Shu Meng menyeret seluruh keluarga ke neraka? Bagaimana kau bisa menjawab kepada leluhur keluarga Shu? Meng, dengar-dengaran, fitaskan hubungan dengan Samp. Apa kamu mau keluarga Shu celaka? Dia tidak bisa melindungimu. Usir dia keluar. Usir pembawa sial dari keluarga Shu. Ye Lingfeng. Aku tahu kamu orang kampung ini. Dalam hatimu ada rasa iri menyedihkan. Iri pada semua yang kami miliki sejak lahir dan kamu takkan pernah bisa. Tapi ini adalah kenyataannya. Kami lahir di tempat tinggi, bisa melakukan apa saja dengan sumber daya orang tua kami. sedangkan kamu. Hanya layak untuk berjuang di dasar sebagai semut yang bisa kami injak dengan gampang. Meng, cepat kemari. Tidak mau. Aku pasti tidak akan tinggalkan Lingfeng. Jangan khawatir, walaupun gunakan kekuatan penuh lembah obat, aku akan lindungi kamu dan Shu Meng dengan baik. Termasuk aku dari perkumpulan pedang suci. Suster Tang. Suster Leng. Bagus sekali. Menin Jukan Saint Adan Kézessian. Akuber Korban un tu Keluarga Shu Harini. Guru. Bos. Utusan Raja Naga, utusan Ye, dia sudah di depan pintu. Dia benar-benar, Système. kali ini semua bergantung padamu. Mengapa utusan Raja Naga mungkul di Bodoh. Ini ditujukan kepada Zhang Ge. Selamat Tuan Muda utusan datang langsung. Dihargai oleh Istana Raja Naga. Paman Shu, jangan salahkan aku kalau aku bersikap tegas. Ye Lingfeng, waktumu sudah habis. Selesai. Utusan datang. Utusan sudah datang. Jadi ini utusan. Baru pertama kali bertemu. Yang mulia utusan, Shang Haoyu menyambut Anda. Yang mulia utusan, Anda datang. Keluarga Sha tidak tahu diri, berani menentang lingkaran Beijing demi desa. Demi kepentingan bersama lingkaran Beijing dan Istana Naga, harap hukum keluarga Shu dengan tegas. Lau Deng, apa yang kamu lakukan? Ye Lingfeng, berani kamu tidak hormat pada Tuan utusan, dia saya yang menghajarnya. Anakku sedang bicara denganku. Tidak giliranmu untuk menyela. Anak. Ye Lingfeng anak tuan utusan. Tuan Muda. Bukan untuk menyinggung, Deng tua. Apa ceritanya, kok tiba-tiba jadi tuan utusan? Mungkinkah paket besar itu membuat ayahku jadi duta khusus? Tidak tahu ya. Sambil berbisnis, ayahmu jadi duta khusus. Cari guru cantik buat kamu. Tebak siapa? Tak terduga kan? Itu Raja Naga sendiri. Guru. Raja Naga menerimanya sebagai murid. Habis sudah. Benar-benar habis kali ini. Tapi kamu lebih pandai bikin masalah ketimbang bapakmu. Ruangan anak kaya Beijing, tanpa bantuanku, lihat cara mengatasinya. Berikan peri. Utusan khusus Istana Naga mengumumkan segera memboikot keluarga Zhang, Yi, Liu, dan Li di Beijing, tidak akan bekerja sama selamanya. Memang bapakku luar biasa. Sangat berwibawa. Hentikan bicara, aku sudah di sini lama. Cepat perkenalkan.
Kenalkan secara resmi. Ini ayah saya. Kenalkan resmi. Pacar saya, Xu Meng. Halo, Paman. Halo, Paman. Saya pacar kedua Ling Feng. Nama saya Leng Liuyu. Dan saya juga. Saya pacar ketiga, Tang Suer. Bukan maksudku, nak, meski kami ingin segera punya cucu. Tapi kami tidak meminta cari pengantin. Pak, jangan dengarkan mereka. Aku cuma punya satu pacar ini. Sakit, jangan cubit. Aku Zala, Zala, Zala.